Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan adik-adik sekalian, pada minggu panggilan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian melihat adik-adik kita yang ada di depan menggunakan kostum suster, romo, Bapak Uskup, dan ada Bapak Paus. Nah, sekarang adik-adik sekalian tolong lihat ke bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di belakang. Silakan putar balik. Putar balik badannya. Oke. Oke, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian. Setelah kita sama-sama melihat dari adik-adik yang menggunakan kostum sebagai uskup, suster, terus romo, dan Bapak Paus, kini saatnya saya untuk memberikan kesaksian panggilan saya. Tapi tentu saja saya akan mengawalinya dengan sebuah pantun. Sore-sore enaknya makan gorengan, malam-malam enaknya mie instan. Romo dan umat sekalian, saya akan menyampaikan kesaksian. Oke, perjalanan panggilan saya diawali dari ketidaktahuan. Saya tidak tahu ingin menjadi seperti apa, sama seperti ada salah satu yang masih belum mengetahui cita-citanya. Nah, saya seperti anak itu gitu. Pada awalnya saya tidak tahu ingin jadi seperti apa. Namun ketidaktahuan saya itu mulai menurun ketika saya duduk di bangku SMP. Ketika itu saya memiliki cita-cita, saya memiliki keinginan untuk menjadi seorang tentara. Yang mana kerjaannya itu kan untuk apa? Membela negaranya, untuk menolong banyak orang. Namun setelah masuk setelah SMP itu orang tua saya menggiring saya untuk masuk seminari. Awalnya saya tidak tahu seminari itu seperti apa, terus seminari itu nanti lulusnya tuh mau jadi seperti apa tuh saya tidak tahu. Yang penting intinya saya ditemani oleh orang tua saya ke suatu tempat yang sekarang saya tahu tempatnya itu seminari gitu. Nah, itu pertama saya diajak ke seminari Wacana Bakti yang ada di Jakarta. Nah, ketika itu saya mulai curiga gitu. Ini tempat seperti apa? Kayak tempat-tempat orang-orang suci gitu. Masuk, terus habis itu disuruh misa gitu, terus ibadat gitu. Kapan megang senjatanya gitu? Nggak pernah gitu. Waduh, itu, dan akhirnya saya memutuskan pas saat kayak seleksi gitu, pendaftaran itu. Nah, itu saya memutuskan untuk tidak lulus dan ternyata terkabul. Saya tidak lulus gitu. Oke, makasih. Terus habis itu orang tua saya menggiring saya lagi ke seminari yang ada di Bogor. Dulu seminari Stella Maris, tapi kan sekarang lokasinya udah pindah ke Parung. Nah, itu di situ saya semangat awal-awalnya karena bangunannya itu bangunan Belanda. Bangunan Belanda besar, ya pasti konotasi pertama saya karena saya cita-cita sebagai tentara. Wah, ini akademi militer nih. Wah, semangat saya gitu kan pas masuk. Oke, semangat gitu. Nah, terus masuk ke sana ada seleksi kurang lebih 3 hari. Di hari pertama itu saya merasa mungkin nih suruh lengkapin kayak surat-suratnya dulu. Oke, lengkapin. Malamnya tidur, hari kedua bangun bunyi bel. Wah, saya semangat. Habis bunyi bel pasti latihan fisik gitu, ngerayap-rayap kemana-mana gitu kan. Tapi ternyata masuk kapel. Aduh, celaka. Masuk kapel, terus habis itu mulai ukur-ukur kayak pakaian-pakaian SMA gitu. Nah, saya mulai curiga ini sebenarnya tempat apa ini. Nah, tapi pas waktu seminggu pertama itu saya kayak krisis karena apa yang saya ekspektasikan itu nggak sesuai sama realitanya gitu.
pagi masuk kapel, habis itu sekolah, habis itu masuk kapel lagi. Jadi rutinitasnya itu cuman kapel sekolah gitu-gitu terus, tanpa adanya latihan fisik gitu, tanpa adanya bunyi bom gitu atau ledakan apa gitu, nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar sunyi, senyap gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, mulai ada beberapa teman-teman saya, terus dari Romo pun juga ada beberapa yang ya saya berusaha untuk cerita gitu tentang pengalaman saya gitu. Dan juga dari keluarga, dan bahkan ada kenalan keluarga itu seorang brother itu pernah menghubungi saya dan beliau sempat mengatakan gitu, kamu mau nggak jadi seorang Romo? Enggak, langsung saya bilang gitu. Kenapa? Karena ya nggak sesuai, ya cita-cita saya kan sebagai tentara, kenapa saya mau untuk sebagai seorang Romo gitu. Nah terus brothernya ini bisa dibilang jenius. Terus dia bilang, apa yang kamu cari gitu sebenarnya itu yang lebih dalam selain menjadi seorang tentara gitu. Nah terus ya saya bilang kalau ya saya sebenarnya ingin berbuat baik sama banyak orang, terus ingin nolongin orang gitu. Oh oke. Kalau misalnya mau berbuat baik, ya coba kamu bayangkan dulu figur Romo yang ideal menurut kamu itu seperti apa gitu. Terus saya teringat akan Romo-Romo yang ada di paroki Kota Wisata, paroki asal saya, ada dekat dari sini. Nah itu Romo-Romonya itu gampang dekat sama umat, pertama. Terus yang kedua, Romo-Romonya itu sopan banget. Romo-Romonya rendah hati gitu. Terus abis itu diajak umat makan di sini ikut, di sana ikut gitu. Nah itu saya senang itu. Nah terus habis itu selain apa diajak umat, mudah diajak umat, terus juga ketemu sama bule-bule gitu, ketemu sama apa orang-orang asing gitu, ketemu misalnya ngobrol sama Via, misalnya Via asalnya dari Perancis gitu, ngomong pakai bahasa Perancis gitu. Terus di sebelahnya itu misalnya orang Itali gitu, ngomong pakai bahasa Itali gitu. Nah itu yang menurut saya kesenangan saya sendiri. Maksudnya saya tuh senang kalau misalnya saya menjadi Romo yang seperti itu gitu. Nah terus habis itu brudernya bilang, oke, kalau misalnya kamu mau menjadi Romo seperti itu, terus apa yang kamu rasakan di seminari gitu? Langsung saya bilang, kacau. Kenapa kacau? Karena tidak semua orang itu baik yang ada di seminari gitu. Dan di angkatan saya ya bisa dibilang dominan orangnya itu dalam tanda kutip jahat gitu ya. Banyak apa kayak trik-trik ya bisa dibilang seperti layaknya maling gitu. Nah itu saya menemukan di angkatan saya dan langsung saya bilang gak semua orang baik gitu. Nah terus brudernya bilang, kalau kamu menginginkan semuanya itu baik, jangan masuk seminari gitu, mendingan kamu ke tempat lain gitu yang mana bisa kamu temukan banyak orang baik gitu. Nah tapi setelah saya pikir-pikir lagi, jarang ada satu tempat itu orangnya baik semua gitu, jarang, pasti butuh proses gitu. Terus kemudian apa kayak percakapan saya sama bruder itu mulai menyemangati saya untuk tetap meneruskan panggilan. Terus kemudian di tingkat akhir di seminari menengah itu mulai ada sesi di mana saya harus memilih mau pilih projo atau diosesan atau memilih yang kongregasi atau ordo. Pada awalnya saya memilih untuk masuk SPD atau kongregasi itu karena ya sesuai sama apa yang saya inginkan, ketemu bule, ngobrol sama bule, jalan kemana aja ikut gitu, makan kemana aja ikut. Nah itu saya senang gitu, traveling. Nah tapi ada salah satu Romo dulu ya, sekarang sudah menjadi uskup, itu memiliki kejeniusan untuk apa ya kayak ngedrift saya gitu, nggak boleh sini, kesinilah gitu. Nah itu nama beliau adalah Monsinyur Tri yang sekarang jadi uskup, dulunya itu Romo Vikjen di Keuskupan Bogor. Nah beliau sempat membantu saya untuk menentukan pilihan mana yang baik bagi saya gitu. Nah itu untuk sejarah singkatnya,
itu seperti apa, kenapa sih Romo itu, kenapa Bapak Uskup itu bisa untuk menggiring saya itu melalui fenomena terakhir saya ketika saya main sebentar di SVD yang ada di Batu Malang. Nah ketika itu Monsinyur ini bilang ke saya gitu, Frater, kamu tahu nggak fenomena terakhir kamu itu seperti apa gitu, atau makna dibaliknya itu apa gitu. Terus saya bilang, ya saya nggak tahu, saya hanya datang main ketawa-ketawa udah selesai. Terus saya senang pengen masuk sana gitu. Oke. Terus Monsinyur ini bilang, atau ya dulu masih menjabat sebagai Romo tuh bilang, Frater atau Stanis, kamu tahu nggak maksudnya itu apa? Maksudnya itu kamu ditolak secara halus gitu. Waduh, saya bingung kan, mau masuk mana lagi nih. Terakhir beliau bilang, masuk, pilihan kedua kamu apa? Terus saya bilang Projo Bogor gitu. Kenapa? Karena saya mengenal romo-romonya gitu. Dan akhirnya saya masuk ke Projo Bogor. Terus habis itu Projo Bogor itu lokasinya di Seminari Tinggi yang ada di Bandung. Dan di situ saya benar-benar merasakan dukungan dari orang tua, dukungan dari kakak, dukungan dari umat-umat yang saya kenal yang di paroki Kota Wisata itu benar-benar saya rasakan. Misalnya, atau salah satu contoh dukungan orang tua. Nah itu kan di Seminari Tinggi itu saya itu memiliki hobi makan gitu. Hobi saya makan. Karena kuliah itu kan membutuhkan banyak tenaga, butuh adanya asupan gitu. Bahasa sederhananya tuh logika tanpa logistik itu sama dengan mati gitu. Nah, jadi saya memperjuangkan agar bisa makan gitu. Nah itu pada awal bulan itu ya orang tua saya nanya ke saya, Frater gimana kondisi gitu. Oh aman Pak, aman. Oke, gak apa-apa. Tengah bulan giliran saya yang ke orang tua, saya chat, kalau nggak Facebook via email, kan di email itu ada aplikasi Hangout itu, nah itu bisa untuk komunikasi. Nah terus saya bilang ke orang tua, Pak lagi di Bandung Lautan Api gitu. Waduh, Bandung Lautan Api, apa tuh maksudnya? Ya lagi banyak pengeluaran gitu. Oh ya oke, baik. Saya kiranya direspon langsung sama orang tua, namun ternyata hanya menjawab oke saja. Aduh kacau. Nah terus saya coba untuk struggle sampai ke menjelang akhir bulan. Pas menjelang akhir bulan itu saya langsung bilang, Pak kondisi nggak aman. Aduh kenapa nggak aman? Lagi di Taman Makam Pahlawan gitu. Oke. Berarti maksudnya kamu lagi nggak ada uang ya? Iya emang itu maksudnya gitu. Tapi karena saya nggak enak ya udah saya bilang Taman Makam Pahlawan gitu. Oke, akhirnya dicukupi lagi kebutuhan saya dan langsung saya bilang, Pak pahlawan lagi merdeka gitu. Oke. Terus habis itu pengalaman panggilan saya di Seminari Tinggi sampai sekarang itu tentu saya sudah memiliki arah yang jelas gitu. Ya saya nanti habis jadi frater, jadi diakon, jadi romo, dan ya seterusnya gitulah. Nah itu dengan kata lain fokus saya itu sudah ada gitu, yakni dalam tanda kutip berteman dengan Yesus gitu, menjadi rekan kerjanya gitu. Jadi dengan kata lain ya saya, karena saya udah ada fokus, jadi otomatis gerakan saya ke sana. Berarti harus ada kreativitas loh, harus ada apa ya, bisa dibilang ada sisi yang mana harus saya perjuangkan juga. Jadi nggak hanya memikirkan diri sendiri, tapi mendekatkan orang-orang yang di sekitar saya agar bisa menjadi rekan kerjanya gitu. Terus habis itu di dalam alur panggilan saya, tentu saya memiliki peristiwa yang mana itu menjadi apa ya, bisa dibilang batu loncatan bagi saya ketika saya mengalami situasi yang gagal, situasi yang sulit gitu, bahkan sampai situasi yang goyang di mana saya ada kepikiran untuk tidak melanjutkan. Nah itu yakni ketika di keluarga itu pernah 2 kali, sehingga saya itu 2 kali makan nasi sama garam gitu, dan ada sedikit kalau misalnya lagi banyak rezeki ya paling nggak sama ikan asin gitu. Nah itu pas di fenomena itu saya ngelihat orang tua saya
tetap tersenyum gitu, walaupun makanannya sederhana tapi tetap tersenyum, dan di peristiwa itu menjadi batu loncatan bagi saya. Jadi ketika saya lagi sibuk mengerjakan banyak hal, terus habis itu kurang pahlawan pada berguguran, nah itu kadang saya teringat akan peristiwa itu gitu, dan membuat saya, ayo semangat Stanis gitu, kamu pasti bisa gitu. Terus habis itu, selain dari peristiwa, ada kutipan kitab suci yang menjadi motivasi panggilan saya, yakni di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Gitu. Jadi berawal dari ketidaktahuan, dan itu saya rasakan bahwa ya saya kalau berjuang sendiri, ya saya tuh tidak mau menjadi seorang pastor gitu, melainkan saya menjadi seorang tentara gitu, kalau berdasarkan kehendak saya. Tapi ya kehendak Kristuslah yang lebih berkuasa, jadi saya ikut kemauannya, saya ikut apa yang direncanakannya. Selain dari kitab suci, ada motivasi pribadi yang mana itu jadi pendukung panggilan saya. Motivasinya seperti ini. Hal pertama yang ku mau bukan kesuksesan, melainkan kesetiaan. Setia sama Kristus itu sudah cukup bagi saya. Sebagai penutup dari kesaksian saya akan menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke GBJ 2, jangan lupa nengok kiri dan kanan. Hai para anak-anak dan para kaum muda sekalian, panggilan itu menyenangkan,